Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat. Jumpa lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi, channelnya para guru Indonesia. Nah, di video kali ini Bapak Ibu ada 9 nih informasi penting dari operator Info GTK Pusat yang Bapak Ibu Guru dalam hal ini sebagai penerima tunjangan profesi guru itu perlu mengetahui hal ini. Ini diposting dalam saluran operator Info GTK. Seperti ini penyampaiannya. Bapak Ibu, Sobat Mimi yang luar biasa, kami sangat memaklumi kegalauan kalian dengan proses yang sekarang berjalan. Hanya satu kalimat yang dapat saya sampaikan, mohon kesabaran sobat semua dan biarkan kami bekerja semaksimal mungkin. Bahkan kami sudah tidak punya waktu lagi untuk keluarga beberapa minggu ini karena dikejar untuk secepat mungkin menyelesaikan pekerjaan ini. Mungkin ini yang harus kalian tahu. Satu ya, ada 9 yang pertama. Tidak ada niat pemerintah sedikit pun untuk memperlambat proses pencairan tunjangan, malah alasan mengapa pembayaran ditarik ke pusat adalah agar dana tunjangan gak ada istilah mampir dulu di kas daerah, tapi langsung dari kas negara ke rekening kalian. Ini yang pertama, jadi tidak ada keinginan dari pemerintah pusat untuk memperlambat, hanya memang prosesnya saat ini yang sedang berjalan. Ya, yang kedua yang disampaikan oleh Kementerian Operator Info GTK ya, tidak mudah mengumpulkan data rekening 1,5 juta guru dari 500 kabupaten kota seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dengan segala permasalahan teknis yang berbeda-beda. Yang ketiga, tidak mudah mengolah data yang berasal dari lebih dari 500 kabupaten kota. Bagi Anda yang pernah mengolah data, pasti tahu betapa sulitnya melakukan cleansing data dalam format Excel. Banyak karakter yang hilang pada saat copy paste, kolom yang bergeser, karakter asing yang membuat sistem error, dan banyak lagi masalah teknis yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Nanti saya tunjukkan seperti apa data yang kami dapat agar kalian tahu. Nomor 4, pemberitahuan yang keempat ya. Tidak mudah berkoordinasi dengan lebih dari 100 bank, di mana setiap bank mempunyai aturan sendiri-sendiri, format sendiri-sendiri, prioritas pekerjaan yang berbeda-beda. Kita tidak dapat memaksa mereka bekerja cepat karena mereka bukan bawahan kita. Kita hanya dapat berkoordinasi, tidak lebih dari itu. Yang kelima, informasinya dari pihak operator Info GTK ya. Walaupun dengan segala kesulitan yang ada, kami menjamin tidak ada hak Anda yang akan hilang, kecuali memang Anda tidak berhak. Ini hanyalah masalah teknis saja, karena ini pekerjaan besar, resiko juga besar, yaitu salah transfer, gagal bayar, dan sebagainya. Yang keenam, kami juga ingin cepat selesai, bisa lebaran dengan keluarga tanpa dikejar-kejar tanggung jawab yang sangat besar ini. Hanya karena komitmen sebagai aparatur yang membuat kami harus bertahan sampai semua ini selesai. Yang ketujuh, kami tidak meminta kalian membantu kami, cukup berikan kesempatan kami bekerja maksimal. Jangan membuat kegaduhan, tuduhan yang tidak mendasar, hoax, dan lain-lain. Jika kalian ingin melihat apa yang kami kerjakan, silahkan datang ke tempat kami, akan kami tunjukkan apa yang Anda ingin tahu. Yang kedelapan, semoga kalian paham, sabar, dan tetap mendukung kami. Semua akan indah pada waktunya. Doakan kita melalui ini dengan baik. Insya Allah ke depan akan banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Nah, yang 9, tetap semangat, yakinlah bahwa rezeki kita hanya datang di saat yang tepat. Terima kasih atas pengertian kalian semua. Saya yakin kalian adalah guru-guru hebat. Salam validasi. Nah, ini 9 informasi yang disampaikan oleh operator admin Info GTK, salah satunya ya. Melalui saluran WA, Bapak Ibu tentu sudah bergabung di sana karena itu cukup viral. Nah, ada 9. Salah satu yang menjadi poin penting adalah bahwa memang ya di berbagai media muncul isu memperlambat, seolah-olah kementerian dalam hal ini memperlambat penyaluran tunjangan sertifikasi triwulan 1. Nah, dari operator Info GTK membantah tidak ada keinginan seperti itu, hanya memang prosesnya sedang berjalan. Dan memang saat ini kan perdana Bapak Ibu, perdana penarikan Info GTK dengan skema validasi terutama nomor rekening. Karena sebelum-sebelumnya nomor rekening itu tidak terlalu perlu ada di Info GTK karena penyalurannya masing-masing daerah. Nah, tahun ini, semester ini penyalurannya itu dari pusat dengan nawaitu awal agar memperlancar, mempercepat penyaluran tunjangan.
Nah, saat ini kan prosesnya baru perdana penarikan data rekening. Jadi ini butuh effort yang lebih dan proses yang cukup menguras energi tentunya. Kita paham apa yang dikerjakan oleh admin Info GTK saat ini. Kita doakan semoga sehat selalu dan pekerjaannya dilancarkan ya. Jadi Bapak Ibu, terkait hal ini mohon memang bersabar terkait Info GTK Bapak Ibu yang tidak valid saat ini atau kemudian verifikasi bank sedang dalam proses. Kita tunggu hari ini. Informasi yang kami dapatkan bahwa hari ini itu akan ada penarikan data ya, penarikan data lagi di Info GTK per tanggal 23 Maret tahap 4. Nah, kita tunggu perubahannya, semoga segera. Dan ketika berubah, yang tadinya tidak valid, yang tadinya 02 bisa menjadi valid, paling tidak 16 menuju ke 16, yaitu pengusulan oleh dinas. Sebagian daerah Bapak Ibu terpantau sudah pencairan untuk triwulan satunya, itu sudah menerima TPG triwulan satunya beberapa daerah, karena memang sedari awal mereka cepat pengusulannya, daerahnya dinasnya cepat pengusulan. Kemudian banknya juga cepat verifikasi nomor rekening sehingga kementerian juga bisa cepat menyalurkan. Nah, sebagai tambahan informasi, beberapa informasi yang sudah terkonfirmasi Bapak Ibu. Yang pertama, untuk guru non ASN itu sertifikasinya ada kenaikan dari 1,5 menjadi 2 juta, jadi naik 500.000. Ini sudah terkonfirmasi Bapak Ibu ya kebenarannya. Jadi sudah fix untuk kategori non ASN. Yang kedua, untuk guru sertifikasi ASN itu kembali mendapatkan tambahan 100% TPG dalam THR-nya. Jadi ini sudah terkonfirmasi juga melalui 3 regulasi, 3 dasar hukum. Yang pertama peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025, kemudian peraturan Menteri Keuangan, kemudian siaran pers dari Kementerian Keuangan. Sebentar kami akan tampilkan terkait 3 dasar dari tambahan 100% atau 1 kali gaji pokok dalam THR 2025 ini. Nah, 2025 ini itu kembali ada regulasi dari pusat Bapak Ibu, baik dari Pak Presiden termasuk juga dari Ibu Menteri Keuangan. Ya, yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025. Yang kedua adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025. Kemudian siaran pers dari Menteri Keuangan SP2 KLI 2025. Ini adalah regulasi landasan hukum untuk adanya tambahan 100% itu. Mari kita cek satu persatu supaya kita memahami isinya, terutama di bagian yang menjelaskan tambahan 1 bulan ini, supaya Bapak Ibu memahami dan punya pegangan bahwasanya memang ada regulasinya. Yang pertama tadi ya, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 oleh Pak Presiden Prabowo ya, itu adalah terkait pemberian THR dan gaji 13 tahun 2025. Kita langsung ke pasal 9 Bapak Ibu. Di pasal 9 disebutkan bahwa THR dan gaji 13 ya yang bersumber dari APBN dan seterusnya itu terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan dan tunjangan umum, tunjangan kinerja. Nah, dilanjutkan dengan penjelasan di ayat 3 Bapak Ibu. Ini kita lihat, dalam hal guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN tidak menerima tukin ya, dapat diberikan tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen yang diterima dalam 1 bulan. Jadi ayat 3 inilah yang menjadi kemudian, ayat 3 inilah di pasal 9 ini yang kemudian menjadi acuan nih untuk pencairan tambahan 1 kali gaji pokok atau 100% kita mengenalnya. Kemudian ditindaklanjuti juga oleh Kementerian Keuangan. Dalam hal ini Ibu Menteri mengeluarkan sebuah peraturan menteri Nomor 23 tahun 2025. Isinya adalah juknis pemberian THR. Ya, juknisnya THR dan gaji 13 ya. Nah, dalam juknis ini Bapak Ibu itu disebutkan kembali di poin kita lihat ya. Di pasal 9 juga ayat 1 bahwa THR dan gaji 13 yang bersumber dari APBN ya, terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja. Kemudian di ayat 15 ya, dalam peraturan Menteri Keuangan ini, dalam hal guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN tidak menerima tukin dapat diberikan tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen yang diterima dalam 1 bulan. Bahkan Menteri Keuangan juga menambahkan penjelasan melalui sebuah siaran pers.
Ini kita lihat Bapak Ibu ya, siaran pers SP 2 KLI 2025. Ini dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2025. Ya, isinya terkait THR 2025. Nah, dalam siaran pers yang kita lihat ini juga ada keterangan yang lebih spesifik terkait tambahan itu Bapak Ibu. Mari kita lihat ya. Nah, di paragraf ke-6 Bapak Ibu di sini. Paragraf ke-6. Nah, di paragraf ke-6 kalimat terakhir di sini kita lihat ada keterangan bahwa ya kami tandai sementara itu untuk guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan diberikan tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan guru serta tunjangan profesi dosen yang dibayarkan per bulan. Sekali lagi ada redaksi diberikan tunjangan profesi guru yang dibayarkan per bulan.